Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Barakallahu fikum. Malam ini kita bertemu di majelis ilmi di suatu masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil tema sabar di atas kebenaran. Judul ini saya poinkan menjadi 5 poin. Jadi biar nanti kita keluar dari majelis memahami kajian ini menjadi 5 poin. Kalau orang itu paham 5 poin ini berarti kajian dari awal sampai akhir paham. Karena kajian tematik itu harus dipoinkan. Kalau tidak dipoinkan maka habis kajiannya hilang ilmunya. Dan sering saya kalau ngasih kajian tematik saya harus mempoinkan tema itu sehingga itu yang bisa dibawa pulang. Saya poinkan di tema tadi ada menjadi 5 atau 6 poin. Tapi saya akan syarat dengan singkat. Pertama, kita harus paham dulu apa definisi sabar. Ini kita akan bahas apa itu sabar. Kedua, macam-macam sabar. Ketiga, kedudukan sabar di dalam agama. Keempat, contoh-contoh para nabi di dalam mereka bersabar. Kelima, terakhir, sabar di dalam ketaatan itu lebih afdol ketimbang sabar menghadapi takdir-takdir Allah yang pahit. 5 nggih? Hafal enggak 5 ini? 1. Definisi sabar. 2. Macam-macam sabar. 3. Kedudukan sabar di dalam agama kita. Keempat, contoh-contoh para nabi bagaimana mereka bersabar di dalam kebenaran. Kelima, sabar di dalam menghadapi ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu lebih tinggi kedudukannya ketimbang sabar dari ujian-ujian takdir-takdir Allah yang pahit. Sudah selesai. Udah kebayang kan? Ini kebayang. Jadi tema 1 jam 2 jam merucut pada 5 poin tadi. Dan Anda ketika selesai kajian Anda bisa telaah dan menjadi paham. Yang susah itu merucut ke poinnya tadi. Baik. Kita kembali kepada apa definisi sabar. Definisi sabar kalau kita mau menelaah kitab-kitabnya para ulama kayak kitabnya Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab dan yang lain, maka bisa disimpulkan sabar itu adalah habsun nafsi an maharimillahi wa ala faraidillahi wa ala aqdarillahi. Sabar itu adalah menahan jiwa dari tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri untuk bisa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari takdir-takdir Allah yang tidak kita sukai. Jelas? Jelas? Kebayang ya? Definisi sabar. Dari definisi ini kita bisa paham adalah habsun nafsi, menahan diri.
Fa kalimat diri itu rangkumannya 3, lisan, hati, organ tubuh. Menahan diri, kata nafsun itu disara lagi, itu kembalinya kepada lisan, kembalinya kepada organ tubuh, kembalinya kepada apa tadi? Hati. Jadi menahan diri berarti menahan 3 poin tadi untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak maksiat itu butuh kesabaran. Jadi jangan difahami sabar itu kalau ada musibah saja, tidak. Menahan diri untuk supaya tidak bermaksiat kepada Allah itu butuh kesabaran. Menjalankan ketaatan supaya bisa istiqomah itu juga membutuhkan kesabaran. Jenengan ke masjid sini loh Pak, untuk mendengarkan kajian itu butuh kesabaran. Dengarkan kajian 1 jam di masjid ini juga butuh kesabaran. Kemudian yang nomor 3, kesabaran dari takdir Allah yang tidak kita sukai. Jelas insya Allah? Baik. Dari definisi ini langsung kita bisa masuk ke poin kedua. Berarti sabar itu ada tiga macam. Dari definisi tadi langsung kita masuk kepada poin kedua, bahwasanya sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar menjauhi maksiat. Sabar menjauhi maksiat. Sabar supaya tidak maksiat. Kedua, sabar apa? Menjalankan ketaatan. Sabar supaya istiqomah. Ketiga, sabar dari takdir Allah yang tidak kita sukai. Bisa dipahami? Taib. Sedikit faedah keluar dari tema. Kenapa bahasa saya kok begini? Takdir Allah yang tidak kita sukai. Kenapa kok bahasanya kok yang tidak kita sukai? Ibnu Qayyim mengatakan semua takdir Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan Allah pada dasarnya itu adalah baik. Tidak ada perbuatan Allah, tidak ada takdir Allah itu jelek. Makanya kata Rasulullah SAW, wasyarru la yungsab wasarru laisa ilaik. Kejelekan itu tidak akan disandarkan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah itu maha hikmah, maha bijaksana. Perbuatan Allah itu pasti di puncak keadilan. Terus yang menganggap takdir Allah itu baik dan jelek itu siapa? Kita sebagai makhluk. Kita sebagai makhluk. Adapun pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kejelekan sama sekali. Misal contoh, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita kena musibah, penyakit, lumpuh, tidak bisa bergerak apa-apa. Menurut hamba apa itu? Jelek. Tapi perbuatan Allah tidak ada kejelekannya. Karena perbuatan Allah pasti itu ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah di balik itu. Karena ada hikmah di balik itu, nggak mungkin perbuatan Allah itu bagi Allah itu jelek. Bisa jadi Allah ingin menguji kepada seorang hamba dengan Allah menimpakan penyakit kepadanya. Bisa jadi itu sebagai balasan dosa yang dia lakukan. Bisa jadi Allah mengangkat derajat seorang hamba dengan Allah memberikan ujian-ujian tadi. Jadi kalau perbuatan Allah murni tidak ada kejelekan kepadanya, cuma makhluklah yang memahami itu,
baik atau jelek. Kemudian poin yang ketiga, kedudukan sabar di dalam agama kita. Kedudukan sabar di dalam agama kita. Ibnu Qayyim mengatakan agama ini isinya hanya dua, sabar dan syukur. Dunia ini Pak, agama ini itu isinya hanya dua, sabar dan syukur. Karena apa? Karena yang menimpa kepada kita ada kalanya yang menyenangkan kita dan ada kalanya yang tidak menyenangkan kita. Kalau yang menyenangkan kita berarti kita syukur. Yang tidak menyenangkan kita berarti sabar. Berarti isinya dunia ini hanya ada dua, sabar dan syukur. Kalau kita di dunia ini nggak punya sabar dan nggak punya syukur, agama kamu hilang. Anda nggak punya agama sepertinya. Tapi kalau Anda hanya bisa bersyukur dan tidak bisa bersabar, berarti separuhnya hilang. Separuhnya hilang. Maka dua ini, sabar dan syukur, syai'ani mutalazimani fil hayati dunia, sesuatu yang selalu berkaitan dan tidak mungkin lepas satu dari keduanya di dalam kehidupan kita, yaitu sabar dan apa? Dan bersyukur. Sabar dan bersyukur. Orang bersyukur gampang, soalnya menyenangkan. Tapi syukur juga harus ada sabar. Karena syukur sebuah ketaatan, dan ketaatan membutuhkan kesabaran. Begitu pula ketika kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyenangkan, kayak anak kita nakal, istri kita bandel dan seterusnya, berarti itu enggak menyenangkan kita kan? Berarti butuh sabar. Wakila amro ini, kedua perkara tadi menyenangkan juga butuh kesabaran, dan musibah yang tidak kita sukai juga butuh kesabaran. Bisa dipahami? Taib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dalam kitab Miftahi dari Sa'adah, beliau mengatakan al-imanu as-sabru fil imani kamangzilatir ra'si fil jasadi. Sabar di dalam keimanan kita itu kedudukannya semisal kepala di jasad kita. Jasad kalau nggak ada kepalanya hidup atau mati? Hidup atau mati? Mati ya. Iman Pak, iman yang kita miliki, iman kalau nggak ada sabar maka berarti akan mati. Karena apa coba bayangkan? Kenapa coba? Karena kita di dunia ini nggak mungkin lepas dari sabar, nggak mungkin lepas dari ujian, dan nggak mungkin lepas dari sabar. Anda menjalankan ketaatan butuh sabar. Anda ingin menjauhi maksiat juga butuh sabar. Anda diuji oleh Allah juga butuh sabar. Berarti iman tanpa sabar semisal jasad tanpa apa? Tanpa kepala. Berarti bisa dipahami betapa pentingnya sabar di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya sabar itu sebagaimana kama yaqulu syair, wa mabda'uhu murrun wa akibatuhu ahla minal asal. Sabar itu awalnya itu pahit, tapi akhirnya dia itu lebih manis daripada madu. Sebagaimana obat kan Pak, obat itu pahit tapi akibatnya baik untuk badan kita. Kalau memang obatnya benar, tapi ya obatnya salah ya tidak baik bagi kita itu.
Tapi sabar itu pahit rasanya. Orang bicara sabar itu gampang, tapi menjalankan kesabaran itu adalah pahit. Tapi akibatnya adalah manis. Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau bersabar tidak memenuhi panggilan Imratul Aziz yang dikenal namanya Zulaikha. Tapi penamaan Zulaikha yahtaj, membutuhkan ila tatabbu wal istiqra terkait dengan namanya. Sekian buku yang saya baca, saya belum mendapatkan nama yang sahih tentang istri Al-Aziz. Yang ada di Al-Qur'an adalah Imratul Aziz. Kayak namanya Bunyamin. Siapa yang namai saudara Yusuf namanya Bunyamin? Min aina hadza? Dari mana ini? Terkadang cerita-cerita itu kita membutuhkan tasabbut, pengecekan ulang apakah itu sahih atau tidak sahih. Sekarang kita lihat beliau. Di awal beliau bersabar atas ujian yang telah menimpa kepada beliau. Bersabar untuk tidak jatuh pada perkara-perkara yang haram. Bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Masuklah di penjara. Penjara itu sudah musibah luar biasa loh ya bagi Yusuf alaihissalatu wassalam. Di penjara, dipukul sampai 12 tahun kurang lebih. Lihat akibatnya apa? Berefek dari sabar apa? Dia menjadi apa? Ij'alni ala khazainil ardi, menteri perdana menteri sang raja, pejabat yang mulia saat itu. Awalnya apa? Awalnya pahit dulu, baru akan merasakan apa? Kemanisan, akan merasakan manisnya. Dan kita akan ngasih contoh, beberapa contoh insya Allah nanti belakangan. Kemudian selanjutnya kita perhatikan lagi kemenangan itu pasti melalui kesabaran. Yaqulullah azza wajal dalam surat Al-Badr, dalam surat Al-Anfal ketika pada perang Badar. Bala ing tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Lihat, 2 poin ini menjadi penyebab kaum muslimin bisa menang dalam perang Badar. Padahal bilangan pasukan muslimin dengan mereka tidak sebanding. Tapi dengan 2 modal, yaitu bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang ada, bersabar terus menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan itu dibutuhkan 3 kesabaran. Dalam peperangan itu dibutuhkan 3 kesabaran. Kesabaran terus berjuang menjalankan, kesabaran ikhlas ya, apalagi ikhlas. Ikhlas apa rai? Enggak ikhlas kacau. Lihat yaum Hunain wa yaum Hunainin idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Lihat perang Hunain. Ketika para sahabat apa? Merasa bangga dengan bilangan mereka. Aku sudah bilangan banyak, mereka pasti kalah. Hanya terbesit pemikiran semisal ini, tapi apa akibatnya? Akibatnya bilangan yang banyak itu tidak berfungsi sedikit pun untuk mereka. Maka berarti berperang membutuhkan kesabaran untuk bisa menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, istiqomah untuk ikhlas, istiqomah untuk mentaati aturan-aturan Allah, istiqomah tidak ingin memecah belah barisan dalam peperangan itu. Istiqomah supaya tidak inilah aku. Wah, repotin. Sama aja dalam dakwah ilallah. Kayak kita ini kan dalam dakwah ilallah. Kalau sudah
satu dari kita memunculkan ini loh saya, ini loh aku, ini loh aku. Wah, ini bahaya ini, hancur dakwah ini, hancur dakwah. Makanya Syekhuna rahimallahu ta'ala berkata, hancurnya dakwah ini bukan dari luar tapi dari dalam. Hancurnya dakwah Ahlussunnah, berkeping-kepingnya dakwah Ahlussunnah bukan dari luar Pak yang menghancurkannya, dari dalam. Dari dalam negeri, dari dalam sendiri. Karena kita semuanya tidak ikhlas atau kurang ikhlas di dalam menjalankan dakwah ilallahi azza wajal. Ini butuh kesabaran. Maka barakallah, pentingnya sabar dalam agama kita. Kalau kita ingin sukses, baik dalam apa? Dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga Anda ingin sukses, harus sabar dalam menghadapi semua ujian-ujian yang ada. Saya nulis buku, dan alhamdulillah selesai buku saya, mendulang para salaf. Mendulang para salaf bersabar atas lisan-lisan istrinya. Bayangkan. Jadi para salaf dulu itu juga diuji oleh Allah dengan lisan istri yang terlalu tajam, lebih tajam daripada pisau, Pak. Saya buka itu dan beberapa referensi, masya Allah, sabar, dan mereka sukses. Bayangkan, sukses bersabar menghadapi istri-istri mereka yang tajam lisan-lisan mereka. Bahkan Imam Qadhi'iyad, bayangkan Imam Qadhi'iyad, ini kemana-mana ceritanya ini, ini kemana-mana ceritanya ini cerita kemana-mana ini ya. Bahkan Imam Qadhi'iyad, bisa berapa? Masih berapa? 24 lagi. Saya harus paskan dengan waktu. Saya harus komitmen dengan waktu ya. Imam Qadhi'iyad rahmatullah, siapa yang kenal Imam Qadhi'iyad, Pak? Singkat cerita, dia itu pinjam buku Pak. Pinjam buku. Buku ini hanya satu nuskhoh, hanya satu-satunya. Pemiliknya nggak boleh kamu pinjam, nanti hilang. Ini saya nulis sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, engkau hilang, mumet saya nanti ini. Jangan kamu pinjam. Kata Qadhi'iyad, saya berjanji, saya akan jaga dan saya akan kembalikan besok sore. Berarti enggak ya, besok sore, Pak? Dia semalam suntuk membaca kitab ini, Pak, sampai selesai. Semalam suntuk baca kitab ini, karena besok sore harus kembalikan. Di tengah malam, istrinya pun datang istrinya, menggoda si Imam Qadhi'iyad. Goda, Pak, supaya cukup moco terus lah, aku iki bojomu, gitu, Pak. Wes ta, Qadhi'iyad rahimahullah taala enggak menoleh, bahasa dalam Arabnya walam yaltafit ilaiha, dia enggak noleh sedikit pun. Karena enggak ditoleh, muring-muring, Pak. Ya wis, muring-muringnya enggak langsung, belakang, nanti awas kon gitu, Pak. Wis. Pagi hari setelah beliau nggak tidur ya, berangkatlah beliau subuh, sholat di masjid, lalu dia mengajar sampai kubailil zuhri, hampir mau zuhur. Bayangkan, semalam nggak tidur, siang sampai mau zuhur ngajar. Ketika mau pulang ini Pak, dia kok ada aroma masa opoi gitu kan. Wes, ini bahasa Pak, bahasa kitabnya gini. Mabiki, ada apa kamu? Ngono kan. Dia jawabnya, malah ketasal. Ngapain kamu nanya-nanya, katanya. Wis, kocum iki wis. Bahasa ini malah ketasal. Ngapain kamu nanya-nanya? Sata'rifu anta, lo akan tahu sendiri. Bahasa lo Pak ya. Bahasa ini. Anda akan tahu sendiri nanti. Waduh, ya wis. Datang, Pak. Terus apa yang terjadi, bayangkan? Kitab pinjaman tadi itu dibakar sama beliau, bayangkan. Dibakar beliau, bayangkan. Maka faktamma bi, bahasanya faktamma bi. Stres, Pak. Stres. Coba lihat, ketika dia stres apakah dia marah? Enggak. Lihat ini.
dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kata kasar kepada istrinya. Fahtamma bi, maka dia pun stres. Wa qama bi, lalu dia berdiri menjauhi istrinya, lalu dia mengambil pena dan kertas, lalu dia menulis ulang mata'allaqabi, apa yang terbenak di benaknya saat dia membaca semalam itu. Dan dia tulis, Pak, selesai persis apa yang dia baca dan apa yang dia tulis ulang. Luar biasa, Masya Allah, kuat banget hafalannya ya. Awak dewek mocos, gak usah nunggu besok, Pak. Gak usah baca. Kajian gitu. Selesai kajian ditanya, tadi ngaji apa? Gak tahu tadi. Ngaji apa tadi itu? Ngaji apa tadi? Gak tahu lah. Allah musta'an. Makanya saya lupa ngajar ceramah, tak poinkan saja. Itu saya nanya selesai kajian, tadi kajian apa? Enggak tahu. Padahal saya poinkan loh ya. Saya poinkan kan mudah untuk mudah dipahami kan. Apalagi yang tidak dipoinkan, enggak tahu ngaji apa tadi itu. Syahidnya Pak di sini, sabarnya sang suami dari apa? Dari kekasaran istri menjadikan mereka itu berkah dan sukses dunia mereka dan akhirat. Coba bayangkan kalau pas lagi marah, mukulin istrinya, tamperin. Jadi apa nanti itu, Pak? Panjang urusannya. Dia diem dan bersabar. Selesai sudah. Ya kan? Selesai sudah. Sabar, tapi ya jangan ditiru para akhwat ya. Jangan ditiru. Ya maksudnya, ya pas kalau anti dapat suami yang sabar, kalau enggak mumet urusannya nanti itu kan. Nah, barakallahu fiik. Maka kesuksesan dan kemenangan itu harus melalui kesabaran. Kesuksesan dalam dakwah ilallah juga butuh sabar. Enggak bisa kemudian sabar langsung begini langsung begini. Gimana kalau begitu itu? Enggak bisa, butuh sabar. Kita lihat poin keempat. Kayaknya para suami merespon buku itu kayaknya ini. Kok bisa gitu ya? Boleh waktu yang lain insya Allah. Saya lagi mau ketik buku itu, udah dicatat di buku saya, tinggal diketik dialihkan di buku, di file. Saya akan contohkan bagaimana Nabi Nabiuna alaihissalatu wassalam bersabar di atas kebenaran. Dan ini mungkin sebagai acuan kita untuk bisa mencontoh beliau. Di beberapa sirah kayak Sirah Ibnu Hisham atau yang lain, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diganti, Pak. Muhammad menjadi Mudzammam. Ngerti hati ini, Pak? Muhammad itu orang yang dipuji. Itu diganti menjadi Mudzammam, orang yang dicelah. Istri Abu Lahab itu, Pak, itu ganti namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan Mudzammam, dicaci maki, orang yang layak dicaci. Bayangkan, Pak. Jadi awalnya orang yang layak dipuji menjadi apa? Orang yang layak untuk dicaci. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu bagaimana beliau ketika sujud di Ka'bah, datang salah satu dari orang-orang kufar Quraisy, mengambil imamahnya, terus diikatkan di lehernya, kemudian diikat sampai mau mati. Dalam posisi beliau itu sujud. Faja Abu Bakar datang dan menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Nabiuna alaihi salatu wasallam ketika sujud, istri Abu Lahab itu membawa kotoran unta yang masih basah, ditumpahkan ya ke
kepala Rasul alaihi salatu wassalam. Ke kepala Rasul alaihi salatu wassalam. Datang lagi bagaimana kisah Nabi alaihi salatu wassalam ketika berdakwah ke Taif. Beliau dari Mekah ke Taif, di setiap kota, di setiap desa Pak, setiap desa dia berdakwah ilallah. Tak ada satupun yang mendengarkan nasihatnya, dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada satupun yang menerima. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya, gak ada satupun yang menerima. Sampai datanglah beliau di kota Taif. Maka para pemuka-pemuka orang-orang Taif itu mengumpulkan orang-orang bodoh, bukan orang itu, orang-orang bodoh, orang-orang rendahan, dikumpulkan semuanya mereka untuk melempari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 cerita tadi, waktunya mepet sekali 5 saja ya, 5 cerita tadi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sabar dan tabah menghadapi dakwah yang mulia ini. Dakwah yang mulia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat menawari kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata engkau izinkan gunung ini saya angkat dan saya akan jatuhkan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Jangan. La'allah, barangkali Allah bisa mengeluarkan dari tulang rusuk-rusuk mereka, anak cucu mereka, yang mereka bisa beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Sabar Pak, sabar. Oleh karenanya kalau menimpa kepada kita dalam berdakwah, dalam menasihati orang, atau orang baru hijrah, butuh kesabaran, butuh sabar dalam menghadapi ini semuanya. Dalam menghadapi ini semua. Karena Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana syaitan dan sekutu-sekutu syaitan tidak akan rela Anda di jalan itu. Pasti Anda akan digoda, pasti Anda akan diuji, pasti akan Anda seterusnya. Maka disinilah dibutuhkan kita kesabaran dalam menghadapi ini. Poin penting teman-teman semuanya, Anda tidak akan bisa bersabar dalam menghadapi ini semuanya kecuali setelah Anda kokoh. Anda dakwah ini untuk siapa dan karena siapa. Ini kokohkan dulu. Kalau Anda berdakwah ilallah, ketika saya mendakwahkan suatu kebenaran atau saya mengamalkan suatu kebenaran, maka amalkan kebenaran tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita karena Allah, maka Allah akan membantu Anda untuk bisa komitmen dan istiqomah di atas jalannya. Sebagaimana pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dikokohkan di dalam perjuangan dia dalam berdakwah ilallah. Karena apa? Karena dia karena Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Perhatikan Abu Thalib dan Abu Bakar, Pak. Dua sosok manusia yang membantu Rasul alaihi salatu wasalam. Siapa yang gak kenal Abu Thalib dan siapa yang gak kenal dengan Abu Bakar? Siapa yang Allah kokohkan di atas Islam? Siapa? Abu Bakar. Karena apa? Karena Abu Bakar membela Nabi, mendakwahkan dakwanya Nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Abu Thalib membela Nabi, berjuang untuk Nabi, bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena keluarga, karena nasab. Apa yang terjadi? Gak bisa, Pak. Maka ayo teman-teman semuanya, kita di dalam dakwah ini, dakwah yang benar ini, pasti ada musuh, pasti ada rintangan dan cobaan. Rintangan dan cobaan ini adalah salah satu ujian. Kokohkah Anda dalam memegang kebenaran? Kokohkah Anda dalam menjalankan kebenaran? Terakhir, kurang 5 menit insya Allah. Sebelum 5 ini, paham gak tadi kajian kita ini? Coba apa tadi? Definisi sabar, ingat insya Allah? Ingat ya? Definisi sabar, ingat? Macam-macam sabar, ingat? Kedudukan sabar dalam Islam, ingat?
Contoh-contoh yang saya contohkan, ingat insya Allah. Kalau ingat, antum luar biasa. Orang gawa kitab, orang nulis, tapi ingat, masya Allah, luar biasa ini. Ini sing pinter gurunya atau muridnya ya? Hah? Sing pinter ini gurunya atau muridnya ini? Coba tes dulu. Saya nggak mau nunjuk ya. Coba siapa yang nggak bawa, yang nggak nulis, terus bisa apa namanya, bisa menjawab ada berapa sabar itu? Antum? Ada 3. Dalam muslim menahan ya, jangan menjalankan maksiat loh ya. Kedua, ayo. Masya Allah, luar biasa. Nah ini kan jangan sampai ketika selesai taklim lupa ya. Ya dia lupa ya. Khair insya Allah. Nah, terakhir insya Allah. Teman-teman semuanya, ini mudah-mudahan menjadi pelipur lara kita. Poin kelima ini, bersabar dalam menjalankan ketaatan dan bersabar menjauhi maksiat itu lebih tinggi kedudukan ketimbang sabar dari ujian yang Allah ujikan kepada kita. Ini pernyataan Ibnu Qayyim ya. Semua saya baca ini semua ada referensinya buku semuanya. Cuma ini kan kutipan dari beberapa buku yang saya baca. Kenapa? Sebelum saya jawab kenapa sekarang anak kasih contoh. Sabarnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dengan sabarnya Nabi Ayub. Dari kaidah tadi, mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Sabarnya Nabi Yusuf. Kenapa? Karena sabarnya Nabi Yusuf itu sabar menjalankan ketaatan dan sabar menjauhi maksiat. Sedangkan sabar yang menimpa kepada Nabi Ayub apa? Musibah, ya kan? Musibah. Taib. Kenapa kok bisa begitu? Karena sabar terkena musibah itu sabar yang tidak, itu sabar kita terpaksa. Kita nggak bisa mengelak. Bisa dipahami? Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita sakit, apakah kita bisa mengelak? Nggak bisa. Allah takdirkan kita miskin, apakah kita bisa mengelak? Nggak bisa, Pak. Tapi kalau di depan kita ada wanita cantik nih depan kita nih, Dil, ono cantik langsung apa? Semengah semuanya ini ya. Nah, di depan kita ada wanita cantik. Di sini Anda punya pilihan, lihat apa enggak? Iya kan? Anda punya pilihan nih. Anda bisa memilih melihat, bisa memilih enggak. Tidak ada satupun Anda dipaksa. Ternyata Anda bisa menahan nafsu Anda. Ternyata Anda bisa menahan nafsu Anda. Maka semisal ini apa? Lebih tinggi kedudukannya ketimbang Allah uji dengan ujian-ujian berupa sakit dan semisalnya. Karena apa? Karena itu posisi Anda pilihan. Anda bisa menoleh dan bisa nggak menoleh. Di depan Anda ada uang money, ya kan? Dan kesempatan untuk korupsi dan mengambil itu mudah bagi Anda. Tapi Anda menjauhinya dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pilihan, Anda bisa milih. Tapi ternyata Anda memilih tidak. Maka itulah tingkatannya tinggi sekali. Oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan, dalam diri kita ini ada 2 perlawanan. Iman dan hawa nafsu, Pak. Dan masing-masing pengen mengalahkan. Iman kita pengen mengalahkan hawa nafsu. Hawa nafsu kita juga pengen mengalahkan siapa? Kayak bal-balan ya, apa? Indonesia musuh mana itu?
Thailand ya. Aku orang ngerti loh ya. Orang ngerti. Saya contohkan bola karena antum kayak seneng bola gitu kan. Bola Indonesia sama Thailand. Bayangkan nih dua kubu. Masing-masing pengen menang, nggak mau kalah kan? Sama aja kasusnya. Iman yang ada dalam diri kita dan hawa nafsu dalam diri kita nggak pernah ada pengen menang, nggak pernah ada pengen kalah. Iman juga pengen menang, hawa nafsu juga pengen menang. Iman ini didukung dengan ilmu, kajian, hawa nafsu didukung syaitan, dan seterusnya. Nah, ini terus bertengkar, Pak. Nah, ketika kita bisa mengalahkan apa? Hawa nafsu kita, itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan yang luar biasa. Apalagi Allah mengatakan wa innan nafsa la'ammartum bisu. Sungguhnya jiwa ini selalu memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Wah, itu perjuangan yang luar biasa. Ternyata kita menang. Maka itulah sabar di atas ketaatan dan menjauhi maksiat lebih tinggi kedudukannya ketimbang sabar dari ujian-ujian dan musibah yang menimpa kepada kita. Alhamdulillah 5 tema, 5 poin dari judul kami selesaikan dengan sempurna. Taib, semoga difahami. Subhanakallahumma hamdik, syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Teman-teman bagi yang punya pertanyaan baik seputar tema tadi atau di luar, monggo. Yang di luar monggo. Oh iya. Nggih, tak ulas. Nggih, tak ulas. Ya, sudah. Diulang lagi. Yang siapa? Ya, gak usah speakeran ya. Entek 10 menit nunggu speaker ya. Jadi kalau ditanya apa kiat-kiatnya untuk kita bisa bersabar dalam 3 poin tadi, selain kita ngaji gitu ya, selain kita ngaji. Dari 3 poin ini sebenarnya kiat yang paling dominan adalah belajar ilmu agama. Itu yang paling dominan. Bagaimana Anda bisa menahan nafsu dari itu semuanya? Nggak bakal bisa kecuali adalah ilmu. Makanya Yusuf mengatakan laula burhana robbi, kalaulah bukan karena bukti ilmu yang Robku telah berikan kepadaku, pasti akan saya jatuh di dalamnya. Maka ilmu din, ilmu agama itu adalah kiat yang paling utama untuk kita bisa bersabar dari 3 poin tadi. Kemudian selainnya tuh sekedar cabang dari ini aja, cabang dari ilmu. Misal kayak mengetahui keutamaan sabar. Itu kan termasuk memberikan motivasi. Ketiga, iqtida bisalafina soleh, mencontoh para salafis soleh, bagaimanakah mereka bisa sabar. Kemudian terusnya memahami akibat akhir, bagaimana bisa bersabar. Itu kiat-kiatnya. Dan ini semua adalah kembali kepada poin pokok, yaitu ilmu syar'i. Tapi belajari sing tenan. Karena ilmu syar'i itu yang bisa menjadikan kita sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Isbir kama sabara gitu kan. Ulul azmi itu siapa? Mereka orang-orang para nabi yang mereka memiliki kelas dalam sisi keilmuan.
Allah mengatakan wastobir. Isbir dengan istobir itu beda. Tambahan alif sama sod, tak sama sod, itu dalam ilmu balaghah memberikan makna lebih. Jadi perkara sabar itu butuh apa? Butuh sesuatu yang harus benar-benar sabar gitu loh. Jadi nggak bisa dengan mulut, nggak bisa dengan apa, nggak bisa. Harus ada pendorong yang mendorong kita untuk bisa sabar. Makanya istobir itu berarti benar-benar perkara sabar itu nggak gampang. Memang susah, memang susah. Itulah kesimpulannya secara umum begitu. Berarti yang dipetik apa? Ayo belajar. Belajar itu penangkal kiat utama. Ya. Saya sholatnya kemarin sendiri di rumah karena kebanyakan di sana Al-Fatihahnya lahan jari dan tidak kuat. Ya. Barakallahu fikum. Permasalahan sekarang imamnya ini enggak tomak nina. Imamnya lahnun jalil. Syafi'iyah berpendapat kalau imamnya membaca Fatihah kemudian lahnun jaliyun kesalahan fatal itu enggak sah. Tomak nina ruknun min arkani as-shalah, ulama sepakat itu. Nah, kalau imamnya enggak ada tomak nina dan ada lahnun kesalahan yang fatal berarti apa? Salatnya dia tidak sah. Maka bermakmum dengan dia bagaimana? Nah, masalahnya di situ. Tapi bukan berarti tindakan antum mutlak benar, belum tentu sih. Bentar dulu. Karena apa? Karena bisa jadi harusnya ada halul muskilah, memecahkan masalahnya. Sudahkah Anda menyampaikan ke imamnya dengan lemah lembut atau minta orang lain supaya menyampaikan ke dia dengan lemah lembut? Kan itu harus ada cara dong. Masa begitu seterusnya? Ada melihat kemungkaran butuh dirubah. Gimana cara ngerubahnya? Dengan cara yang hikmah, yang halus, yang bijaksana. Baik, yang kedua, apakah di tempat yang lain tidak ada semisal itu? Kan begitu. Jadi harus ada usaha dulu. Ketika sudah tidak ada usaha, maka berarti boleh nggak kita sholat sendirian, sholat wajib di rumah? Sholat jamaah pada dasarnya ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang bilang fardu ain dan ada yang mengatakan fardu kifayah dan ada yang mengatakan sunnah. Tiga pendapat. Jadi kalau kondisi misal ini dengan semua para imam itu begitu, nggak apa-apa. Anda sholat di rumah karena sholat Anda di belakang mereka tidak sah. Tapi dengan syarat apa tadi? Setelah ada usaha. Setelah ada usaha. Baik. Kalau nggak ada, saya akan angkat satu pertanyaan. Pertanyaan berkaitan dengan hibah, orang tua menghibahkan anak, menghibahkan harta kepada anak. Hibah itu tidak disyaratkan orang tua menghibahkan barang ke anak. Itu tidak disyaratkan harus mau mati. Tidak. Justru kalau mau mati nanti wasiat namanya. Jadi hibah itu perbedaan hibah dengan wasiat. Manakala wasiat itu biasa diiringi setelah kematian beliaunya, kematian orang tuanya. Kemudian hibah itu biasa dilakukan manakala dia itu sehat. Hibah itu tidak dibatasi sepertiga dari hartanya. Pembatasan sepertiga itu adalah wasiat wasulusu kathir. Sepertiga dan sepertiga itu adalah bagus. Sepertiga itu sudah banyak. Itu pada babul wasiat. Adapun babul hibah tidak diikat dengan sepertiga. Cuma dalam bab hibah itu disyaratkan harus adil kepada semua anak-anaknya.
sebagaimana ada seorang sahabat dikasih oleh sang bapak sebidang tanah. Faqalat imra'atuhu, berkata sang istri, ashhid bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke Rasul dan jadikan saksi atas pemberian kamu kepada anak kamu. Maka si laki-laki itu datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala nabiyyu atu'ti kulla ibnika hadza, apakah kamu kasih setiap anak kamu pemberian ini? Qala la, enggak. Kata dia, la ushidu ala zurin, saya tidak akan mau jadi saksi pada perkara-perkara yang itu ada jaurun, sebuah penipuan atau kezaliman. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Babul hiba, bab hiba itu hukum asalnya harus adil. Hukum asalnya harus adil. Kalau kita ngasih A, maka berarti harus ngasih B, ngasih C, dan seterusnya sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, pemberian tadi teman-teman semuanya itu terkadang harus dirinci dengan rincian kullu waladin, setiap anak itu sesuai dengan kebutuhan. Misal contoh, pemberian kepada anak ini nggak bisa harus persis sama, karena harus diikat dengan sesuai dengan kebutuhan dia. Misal contoh, ada anak ini dia gemuk ya, gemuk. Satu lagi anaknya kurus. Apakah Anda memberikan pakaiannya, menjahit pakaiannya panjang lebarnya sama? Enggak, sesuai dengan kebutuhan. Masalah makan, anak ini makannya 1 piring, yang satu 2 piring. Apakah Anda bikinkan 2 piring semuanya, 1 piring semuanya? Enggak, sesuai dengan kebutuhan. Contoh lagi, ada anak ini kuliah, yang satu enggak kuliah. Apakah kita memberikan anak kepada yang enggak kuliah dengan yang kuliah sama? Enggak. Kulun bihasabi, sesuai dengan kebutuhannya. Karena Anda tidak kuliah, ya saya nggak bisa mengasih kamu sebagaimana anak itu kuliah, karena masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini pemahaman seseorang terkadang salah. Si A kuliah, aku nggak kuliah, berarti biaya kuliah untuk dia harus kamu kasihkan ke saya. Ini fatal dalam memahami ini, karena kulun bihasabi, sesuai itu dengan apa kebutuhannya. Bisa dipahami? Nah, ketika di luar kebutuhan yang itu adalah kebutuhan daruri, di luar kebutuhan daruri, kebutuhan apa namanya? Kebutuhan yang urgent ya, maka berarti harus adil. Harus adil. Bisa contoh, anak ini sudah makan ini 1 piring. Dah, adil ya, masing-masing ada nasi. Kemudian yang satu ini kan ada kerupuk. Berarti kan kerupuk ini apa? Itu adalah sesuatu yang lebih. Maka dalam ngasih ini kan harus adil. Kerupuk. Kalau nggak mau ya sudah kan gitu kan. Saya nggak mau ya sudah, berarti Anda nggak mau. Memberikan lauk juga harus adil. Itu namanya adil. Nasinya sesuai dengan porsi. Nah, ketika anak itu misalnya contoh sudah selesai semuanya, tinggal masing-masing nggak punya rumah misalnya contoh, maka kita harus memposisikan A rumahnya ini, B rumah ini, C rumah ini. Ini harus adil. Bagaimana cara adilnya? Ya tinggal dinominalkan. Ini kalau diuangkan sekian, ini yang dekat jalan harganya sekian, yang jauh jalan harganya sekian. Nah itu dinominalkan, biar kelihatan adil antar satu dengan yang lainnya. Ini manakala dia bukan kebutuhan yang daruri, kebutuhan primernya dia, ya, tapi kebutuhan yang taksiniat, yang apa namanya, yang tidak daruriyat gitu, nggak apa-apa. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semuanya terkaitan dengan babul hiba. Mungkin ada pertanyaan seperti ini.
Untuk hibah terkait dengan laki-laki dan perempuan ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan untuk laki-laki dan perempuan dalam bab hibah itu disamakan dengan waris. Berarti laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pendapat yang kedua itu disamakan, tidak ada perbedaan. Yang saya condongi adalah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam babul hibah. Berbeda dengan bab warisan. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin condong adil di dalam bab hibah itu sama aja dengan bab warisan. Tapi Islam membedakan dari hukum asalnya antara hukum warisan dengan hukum hibah. Maka hukum hibah adil gimana apa? Ya kalau sejuta semuanya, 2 juta semuanya, dan seterusnya. Kalau satu dikasih sepeda motor semuanya. Manakala apa? Itu kalau tidak kebutuhan pokok loh ya. Ini juga harus penting loh ya. Salah satu, ada A anaknya sekolah, butuh sepeda motor, maka dia dibeliin sepeda motor. Maka sepeda motor untuk anak ini apa? Jadi pemberian atau dikasih pinjam aja? Dikasih pinjam aja lebih enak. Ini pinjam, antum yang lebih layak untuk memakai karena antum butuh untuk sekolah. Ketika tabrakan antara anak dengan satu yang satu gak sekolah, yang satu sekolah dan ini harusnya dipakai untuk anak sekolah, ya sekolah lebih dulu. Tapi itu akadnya akad apa? Dipinjamkan, bukan di akad apa? Pemberian. Karena beda nanti kalau pemberian semuanya harus butuh sepeda motor. Ya hal itu harus dirinci dan harus diteliti lebih jauh lagi. Iya. Iya. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan kana salafu, para salaf itu yubtalu nabi, mereka diuji dengan semacam ini. Cuma saya simpulkan kesabaran mereka itu ada 3 poin. Poin pertama adalah kenapa mereka kok bisa sabar dalam menghadapi istri-istri mereka? Satu, mereka memahami ini adalah dosa-dosa yang lampau yang mereka lakukan, sehingga Allah datangkan siksaan melalui istrinya. Satu, jadi mereka bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala datangkan istri yang semisal ini itu untuk mengangkat derajat dia. Gak perlu orang lain, cukup dari istrinya saja. Allah pengen mengangkat derajat saya melalui apa? Istrinya. Maka dicaci maki dia sabar aja. Karena pengen terangkat derajatnya. Poin ketiga, dia tidak ingin kalau andai kata istri itu ditalak, nanti khawatirnya menimpa kepada orang lain selain dia. Yang mana orang selain itu tidak sabar semisal dia. Misal contoh, Badrimin mentalak istrinya karena nggak sabar gitu kan. Otomatis nanti diambil sama orang lain, ya enggak? Ya enggak? Nah, ketika diambil orang lain bagaimana nasibnya orang lain ini kan? Dengan keras, dengan tajam lisannya istri itu, maka lebih kacau lagi nantinya. Maka mendingan aku bersabar. Khawatirnya dia nanti nikah sama orang lain, lalu orang lain ini nggak bisa sabar semisal antum. Ya wis aku wae yang sabar. Gitu loh, paham ya? 3 poin inilah yang menjadi acuan para salaf itu bersabar atas tajamnya dan kasarnya istri-istri mereka. Maka suami itu yo sabarola. Diseneni bojoku ora apa-apa. Bukan sebagaimana pernyataan sebagian ustadz mengatakan istri takut suami takut istri. Macam apa kamu itu suami? Orang ini, ustadz ini atau siapapun orangnya, saya pikir Anda tidak membaca banyak buku terkait dengan mengkondisikan keadaan Anda sebagai pemimpin dan kondisi istri yang dia adalah orang yang lemah. Gak bisa.
Bersabarnya Anda bukan berarti Anda itu hina di depan istri Anda, bukan. Anda menang. Karena Anda bisa menaklukkan istri yang begitu kasar kepada kamu. Jadi bukan berarti Anda itu takut sama istri, bukan. Anda memikirkan maslahat dan mafsadat, dan Anda memikirkan bagaimana anak-anak Anda ketika Anda cerai. Jangan main get-getan aja. Aku laki-laki kok mau cari lagi. Ya, Anda laki-laki terus kamu mau cari lagi, bagaimana nasib dia? Terus bagaimana nasib antum gitu kan? Bagaimana nasib anak-anak kamu? Itu dipikirkan, bukan kok karena get aja ngapain kamu takut ini? Gimana ini? Istri itu adalah wanita yang lemah. Dia butuh bimbingan, butuh apa? Butuh kita kesabaran. Makanya kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa Allah membahasakan ar-rijal? Kenapa kok ar-rijal? Dikatakan rijal karena kamulah akluhu. Akaliku sempurna, kedewasaaniku sempurna. Makanya dikatakan ar-rijal. Kalau Anda mau nikah belum ar-rijal, nggak usah nikah malahan. Biar nggak bikin kasus banyak masalah. Banyaknya masalah. Ini saya menulis buku tentang ini. Saya lihat dari buku-buku sekian saya baca, analisis buku-buku yang ada, banyaknya perceraian ini dikarenakan suami kurang dewasa dalam menghadapi keadaan istrinya. Ya, istri kita itu belum mesti psikisnya bagus, terkadang masalah. Terkadang dia belum pernah merasakan kehidupan yang segini rumitnya. Itu butuh kesabaran Anda sebagai ar-rijal, kedewasaan Anda sebagai rijal. Kalau Anda kayak bocah cilik lagi, gak usah nikah. Ngurusin dirimu aja nggak pecus. Mana ngurusi anaknya orang? Justru yang saya tuding adalah kamunya. Bukan Anda mengatakan laki-laki kok takut kepada suami, kepada istri. Bukan, justru kamu yang kupertanyakan. Kemanakah kedewasaan kamu dalam menghadapi masalah? Manakah kesabaran kamu dalam menghadapi masalah? Oleh karenanya talak hukum asalnya makruh. Hukum asalnya makruh. Walaupun terkadang bisa boleh, terkadang bisa wajib, tapi hukum asalnya makruh. Kenapa? Karena dengan perceraian itu akan merusak banyak hal, banyak keadaan. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Baik. Seru kayaknya ini. Wah, ini Ustadz ini bela para wanita ini. Enggak. Yang benar butuh dibela ya. Yang benar butuh dibela, bukan enggak dibela. Kasus ini persis dengan kasusnya Umar ibn Khattab. Biar kita pahami, kita nggak boleh mengambil satu hadis dan membuang hadis yang lain. Kita bilang dulu, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu lapor ke Nabi. Kenapa lapor? Ya Rasulullah, saya perintahkan Ibnu Umar supaya menceraikan istrinya. Tapi Ibnu Umar nggak mau. Maka dia lapor. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, wahai Ibnu Umar, talaklah istrimu. Memahami ini, para ulama memberikan penjelasan. Lihat rentetannya ya. Kita harus jeli di sini. Ini kasusnya orang tua menyuruh anaknya mentalak istrinya anak. Paham ya? Orang tua menyuruh anaknya. Anak siapa nih? Laki-lakinya. Menyuruh lakinya kan? Supaya mentalak sebagaimana Ibrahim menyuruh apa? Ismail untuk mentalak istrinya. Bisa dipahami? Baik. Pertanyaan ini, bukankah Ibnu Umar adalah orang yang ngerti agama? Jawab. Bukankah Ibnu Umar orang yang paling taat kepada ayahnya?
kenapa dalam kasus ini dia tidak mentaati orang tuanya? Kenapa coba? Sampai Umar harus lapor ke Nabi. Baru Nabi menyuruh mentalaknya. Ini berarti ada sesuatunya. Nah, apa sesuatu itu? Adalah apakah bapak kita semisal kayak Ibrahim dan semisal kayak Umar? Jauh. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ibnu Umar dan Ismail harus mentaati? Karena mereka itu adalah orang-orang yang memiliki takwa, memiliki warok, dan ngerti akibat daripada apa? Ini kalau diteruskan, maka kondisi anaknya itu akan tertipu atau akan kanut, ya apa kanut itu? Akan terpengaruh oleh istrinya. Nah, jadi Umar itu ngerti. Ini kalau diteruskan, maka anakku ini terpengaruh dengannya. Ibrahim juga begitu. Kalau ini diteruskan, maka akan terpengaruh. Nah, karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ibnu Umar untuk mentalaknya demi kemaslahatan agama. Maka ini enggak terjadi kontradiksi terhadap apa yang kami katakan. Kenapa? Karena Anda bersabar dari cacian maki istrimu. Anda enggak terpengaruh karena Anda itu bisa bersabar. Beda babnya kecuali kamu terpengaruh. Agama kamu terpengaruh, imanmu terpengaruh, semua terpengaruh. Demi menyelamatkan agama kita talak. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan salamatud-din la ya'dilu syai'. Selamati agama itu sesuatu apapun gak bisa menandingi keselamatan agama kita. Lah, jadi sabarnya kita dari istri-istri itu kita gak terpengaruh sama sekali. Gak ada masalah. Justru kita tetap nomor satu. Mengalahkan amarahnya istri, mengalahkan jiwanya istri. Justru istri itu akan apa? Menjadi takzim dan ta'ajub terhadap perilaku kamu. Kamu menang itu. Bukannya antum kalah. Tapi kalau Anda terpengaruh dan kalah, Anda diatur dan kalah, ya udah, beda lagi babnya. Jadi harus ditempatkan di tempatnya. Gitu loh. Jadi kita misal contoh, nih antum dimarahi. Antum sabar. Dimarahi lo ya. Ya sabar. Tapi antum dalam satu sisi antum bisa menaklukkan dia nantinya. Makanya di teori ilmu bagaimana kaidah biar keluarga itu mawaddah warahmah, ketika istri itu marah, jangan dibantah marah. Ketika dia membantah Anda jangan bantah, diam aja kamu itu. Karena api kamu bantah dengan api nggak mungkin selesai. Diamkan dulu aja. Udah selesai sayang. Udah ayo kita ke kamar. Selesai. Udah. Nah nanti di waktu yang nyaman dan aman sampaikan. Jangan saat itu kamu sampaikan. Pasti dia akan maaf. Pasti dia akan apa? Pasti dia akan membantah dan membela diri. Nah pas saat nyaman dan aman sampaikan. Kemarin atau sebulan atau seminggu yang lalu kamu itu salah, nggak boleh sama saya begitu. Itu lebih mengena ketimbang saat itu kamu nasihatin sampai ratusan dalil, dia nggak bakal menerima mental apa yang kamu. Walaupun dia diem, dia pasti ngomong Allah. Pasti pengalaman loh, ono ilmu nih, walaupun nggak pengalaman ono kitabe maksudnya. Gitu loh. Jadi antum diem aja. Nanti waktu yang pas sampaikan. Kamu tuh salah. Begini. Itu lebih bisa menerima ketimbang saat itu kamu antum diem kamu gitu kan. Ya diem tapi sakit hati dia. Enggak menyelesaikan masalah. Makanya nikah itu gampang. Memanage istri yang susah.
memanage istri supaya baik itu yang susah. Sehat insya Allah ya. Panjang banget ini. Tapi ya, katanya 10 menit jadi 20 menit ini ya. Tapi semoga bermanfaat insya Allah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.